tema kita adalah saat firman diterima. Firman bukan cuma didengar, yaitu sebab kita tidak hanya mendengar firman, tetapi kita menerima firman. Kadang-kadang ketika saudara tidur, ya Tuhan berfirman kepada saudara. Ketika saudara berdoa seorang diri di kamar atau di kendaraan, Tuhan berfirman kepada saudara. Saudara, engkau tidak boleh meragukan, engkau harus yakin. Ketika engkau meyakininya, saudara, apa yang terjadi, maka ini yang akan terjadi. Ya, itu sebab tema kita adalah saat firman diterima, what's happened? Apa yang terjadi, saudara? Dan inilah yang saya dan saudara harus alami. Tadi lagu kita kepada refrainnya mengatakan, kau berfirman, kau sembuhkanku. Ya, jadi kau berfirman, aku menerima, engkau menyembuhkan aku Tuhan. Ya, itu hanya salah satu. Itu sebab anak-anak Tuhan saya ingin mengajak kita membuka Alkitab di dalam Mazmur 107 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Mazmur 107 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-22. Siap? 1, 2. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Amin. Katakan, ini luar biasa. Jadi saya dan saudara harus percaya ketika kita berseru kepadanya. Katakan, ketika saya mulai berseru kepadanya, Dia menjawab saya, menyelamatkan saya dari kesesakan saya. Jadi inilah saudara yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita semua, yaitu satu jaminan bahwa orang yang berseru karena dia dalam kesesakan, Tuhan pasti menjawab dia. Ingat, Tuhan sudah memberikan perjanjiannya pada minggu kemarin bahwa segala rencananya tidak bisa dibatalkan oleh sebab apa dan siapapun. Amin. Saudara harus tahu, hanya orang yang berani memegang firman 100% dalam hidupnya. Saya mau tanya, berapa persen? Ya, ojo kurang, 100%. Hanya mereka bisa pegang firman Tuhan 100%. Mereka akan menerima segala perjanjian dari Allah dalam hidupnya. Begitu ragu datang, bimbang datang, ya saudara, maka saudara harus menengkingnya, saudara harus mengalahkannya dalam nama Yesus. Maka mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Yang percaya di rumah saudara, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Nah, para kekasih, apa yang kita sudah baca ini luar biasa. Ya saudara, itu sebab kita harus merefleksi dan introspeksi. Apa maksudnya? Ini firman harus direfleksikan. Ini harus dipantulkan di dalam hidup kita. Ya, ini menjadi lampu yang menerangi kita, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, firman harus direfleksikan untuk menyoroti sehingga kita bisa mawas diri, introspeksi dalam hidup ini. Katakan, saya harus demikian. Apa yang saya tidak mampu lakukan, pasti karena kekurangan saya. Nah, jadi firman ini menerangi kita, saudara. Motor saudara atau mobil saudara tidak bisa jalan tiba-tiba. Mungkin apa yang terjadi? Akinya lah, listriknya, sekringnya putus barangkali, ya, ataupun segala sistem pengapiannya yang macet dan lain sebagainya. Begitu seorang ahlinya memperbaiki, saudara jalan lagi, saudara. Itu sebab inilah yang menjadi kehendak dari Tuhan. Kita harus introspeksi, mawas diri berdasarkan refleksi dari firman yang menyoroti hati dan pikiran saya. Katakan, hati dan pikiran saya
harus disoroti dengan sinar firman. Amin. Nah, maka apa yang terjadi? Tuhan akan pasti bisa menggenapi perjanjiannya di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Para kekasih, di sini saya ada satu lukisan. Lukisnya adalah Franklin Carmichael. Dan ini lukisan mahal, saudara. Tapi saya mendapatkannya dari Google Image. Dan saya mencari adalah sebuah kubur di tepi gunung, saudara. Dan kelihatannya di sini saya tidak tahu persis, tapi kelihatannya ada satu gundukan dengan goa. Kemungkinan ini adalah kubur, ya, pada satu lereng gunung yang indah, saudara. Dan inilah yang saya ingin menjelaskan, bahwa Tuhan ketika mendengar seruan kita, katakan ketika Tuhan mendengar seruan saya, maka Tuhan mulai bertindak. Ya. Nah, itu sebab ayat yang baru kita baca tadi, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah kita mendekati liang kubur, takut, cemas. Lalu saat itulah kita berseru kepada Tuhan. Saudara, kita sadar apa tidak, ya saudara, karena COVID atau bukan karena COVID atau yang lainnya, virus atau bakteria yang lainnya yang akan datang di seluruh dunia sebagai pandemi juga, kita bisa mati. Dan semua orang saat ini sedang berjalan menuju ke liang kubur, saudara. Nah, disinilah yang saya dan saudara harus ketahui. Itu sebab kalau saudara dan saya masih sehat, kita masih bisa berbakti kepada Tuhan, baik di rumah maupun di sini, maka kita harus bersyukur. Tuhan, walaupun saya berjalan mendekati liang kubur, saya mendapatkan kuasa dari Tuhan di dalam hidup saya. Kesehatan, kebugaran, kebahagiaan, janji-janjimu yang engkau akan penuhkan dalam hidup hamba. Amin. Beri kemuliaan baik bagi dia. Saudara, ini ayat 19. Kita semua cemas, takut mendekati kubur, saudara. Dan kemudian kita berseru kepadanya. Tuhan menjawab. Tahap kedua, katakan, kemudian Tuhan menjawab seruan saya. Hebat, ya. Apa jawaban Tuhan? Seketika disembuhkan mereka? Seketika diuluri tangan mereka? Tidak. Tuhan memberikan jawaban melalui firman Tuhan. Katakan, Tuhan memberi jawaban kepada kesesakan saya, pada kecemasan saya, melalui firman yang disampaikannya. Jadi saudara mesti tahu, kalau kita tidak ada firman yang disampaikan kepada kita, maka apa yang terjadi? Kita tidak mendapat. Kita tetap berjalan mendekati kubur, dan kita akan masuk dalam liang kubur. Itu sebab anak-anak Tuhan, jawaban dari seruan kita, saudara, kadang-kadang kita tidak mendapat jawaban langsung kontak pada tubuh kita direct, tetapi melalui ketaatan kita mendengar firman. Katakan, ketaatan saya kepada firman, itulah jawaban seruan saya. Ya saudara, ini kita harus paham. Orang Kristen yang tidak mengerti akan rahasia Allah ini, mereka mundur, saudara, dari Tuhan. Aku sudah doa, aku sudah nangis, banyak orang mendoakan aku, tetapi tetap aku tidak dijawab. Lah, keliru kan? Karena mencari jawabannya salah. Jawaban yang Tuhan mau beri kepada saya dan kepada Anda adalah melalui firman Tuhan. Katakan, melalui firman, tidak akan keliru, tidak akan berlambatan. Saya mengetahui rahasia ini, saya akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Lalu disampaikannya firman-Nya, disembuhkan dan diluputkannya mereka dari titik-titik liang kubur. Nah, kalau sudah, maka tahap ketiga, ayat 21 dan 22
maka mereka menaikkan syukur. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah kepada orang-orang yang lain. Jadi di sini kita melihat 3 tahap yang Alkitabiah. Katakan 3 tahap Alkitabiah. Bila saya dalam kecemasan, dalam terdesak, dalam kesakitan. Amin. Jadi saudara, mudah sekali ya. Saya sudah mengumpamakan 3 tahap ini mengepung liang kubur itu. Saudara, bahwa Tuhan akan membuat kita lepas. Dilepaskannya mereka dari liang kubur. Itu sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Mari kekasih, itu sebab biarlah kita yang masih sehat sekarang ini, kita harus terjamin kehidupan kita bahwa Dia bukan hanya memberi kepada kita kelepasan dari liang kubur saja. Semua katakan, namun saya juga menerima pekerjaan tangan Allah yang luar biasa. Firman-Nya bukan hanya di mulutnya, tetapi firman-Nya juga di perbuatan tangannya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Bila kita membuka dalam Ulangan pasal yang ke-26 ayat 7 sampai 9, saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita. Ulangan 26 ayat 7 sampai 9. Di rumah saudara juga tolong berdiri dan kita akan membaca bersama. 1, 2. Maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Saudara, tahap berikutnya setelah Dia melepaskan kita dari liang kubur, kita harus bersyukur, mempersembahkan korban dan bersaksi. Amin. Ayo diulangi. Saya mau tanya, setelah saudara dilepaskan dari liang kubur, apa yang saudara lakukan? Bersyukur. 2, berkorban. 3, bersaksi. Amin. Itu tadi yang diminta oleh Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-22. Setelah dilepaskan dari liang kubur, maka kita harus bersyukur, berkorban, dan bersaksi. Ya, tolong anggukkan kepala ke samping Anda. Ayo dihafalin. Kita harus bersyukur, berkorban, dan bersaksi. Sekarang kepada sisi yang lain, kepada saudara yang lain. Kita harus 1, bersyukur. 2, berkorban. 3, bersaksi. Jangan sudah dilepaskan karena firman kita terima, kita dilepaskan dari liang kubur. 3 hal ini kita tidak lakukan. Jangan sampai. Saudara, semiskin apa engkau harus melakukan. Sehebat apapun engkau tidak boleh lalai. Harus melakukan 3 hal ini. Katakan, saya wajib. Supaya pertolongannya sempurna. Amin. Mari kekasih, di sini kita melihat aspek yang lain. Saya sudah tulis, firman-Nya tak hanya di bibir, tetapi di tangannya Tuhan. Di tangan Tuhan inilah firman menjadi nyata. Itu sebab anak-anak Tuhan, tadi kita sudah baca, maka kami berseru kepada Tuhan, saudara. Dan lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir
dengan apa? Tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saudara yang kekasih, perhatikan. Dia ketika menciptakan manusia dan isi dunia, saudara, dia hanya berfirman. Jadi kita masuk pada tahap kedua dari pekerjaan firman, yaitu dia bekerja dengan tangannya sendiri. Ini hebat. Kepada siapa? Saudara, kepada orang-orang yang sungguh-sungguh ada di dalam tangannya. Itu sebab ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita, saudara, dia membawa kami ke tempat yang penuh dengan berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Lihat, begitu saudara melakukan 3 hal tadi. Apa tadi? 1, bersyukur. 2, berkorban. 3, bersaksi. Tuhan melanjutkan kuasa firman yang dari mulut menjadi kuasa firman di dalam tangannya yang teracung, yang penuh dengan kuasa. Amin. Siapa percaya, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Tahap kedua ini saya ingin saudara merenungkan. Aku kok belum mendapat ya? Aku seringkali seruan doaku dijawab memang. Tetapi kedahsyatan seperti yang Ulangan 26 ini, aku belum pernah mengalaminya. Tangan Tuhan, lengan yang perkasa, tangan yang kuat. Saudara, firman sekarang ada di dalam pekerjaan tangan Allah. Saudara harus mengalami, saya harus mendapat. Jadi bukan cuma angan-angan engkau dijawab, iman engkau dikabulkan. Saudara, ya kalau cuma sakit disembuhkan, itu menurut saya itu mujizat yang harus sehari-hari terjadi. Katakan harus sehari-hari terjadi. Tetapi ini mengubah sejarah Israel. Mengubah sejarah mereka. Dari bangsa budak. Ini hanya 1 kali terjadi. Seumur sejarah Israel. Jadi saudara harus tahu. Tuhan mau menjamin kita bukan yang hanya untuk sehari-hari dalam mujizat. Katakan, saya harus menerima jaminan mujizat setiap hari. Namun selain itu, saya harus mengalami mujizat yang besar untuk sejarah hidup saya. Jadi saudara harus tahu bahwa kalau sehari-hari saudara, itu kita harus alami dalam hidup kita. Apalagi di masa COVID ini, barangkali pendapatan dan lain sebagainya, saudara tidak sebebas kemarin. Ya mungkin sebagian mengatakan, kemarin aja sudah kekurangan saya. Apalagi sekarang. Nah ini harus dirubah. Boleh. Lantas saudara, mau mati tidak makan? Busung lapar? Tidak. Saudara, justru ada pencobaan, ada keadaan yang berat dalam dunia. Saudara mengalami setiap hari langganan mujizat Tuhan. Amin. Harus setiap hari. Setiap pagi saudara bangun, engkau harus melihat dunia yang baru di hadapanmu. Tuhan memberikan harapan-harapan yang baru dalam hidup saudara. Begitu saudara bangun tidur pagi, jangan saudara bangun tidur pagi, aduh Tuhan kok masih hidup. Seperti kemarin ini pasti aku gagal lagi. Aku tidak bisa dapat uang. Aku pasti dikecewakan. Aku pasti dibully. Aku pasti dihina. Saudara harus yakin setiap pagi dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Sekali lagi kita akan mengatakan, tetapi ada mujizat tangan perkasa Allah yang lebih besar dari menjamin saya setiap hari, yaitu yang mengubah sejarah hidup saya. Luar biasa. Itu sebab saudara harus nantikan dari Tuhan. Dimulai dari engkau masa kecemasan, kesesakanmu, engkau berseru kepadanya, dia menyampaikan firman, engkau disembuhkannya, engkau dilepaskannya dari liang kubur. Bukan cuma itu saja. Semua katakan bukan hanya itu saja.
Saya menantikan yang lebih besar. Mujizat lengan perkasa Allah yang mengatasi kelemahan, mengatasi kemustahilan, mengatasi kehancuran saya. Amin. Harapkan yang besar. Jangan cuma harap untuk bisa makan. Saudara, Yesus berfirman, lihatlah burung-burung di udara. Mereka itu tidak menanam, mereka tidak panen, tidak ada seekor pun yang jatuh ke tanah karena mereka hongerudim atau hao atau busung lapar. Tidak, aku menjamin mereka. Bapa yang di sorga menjamin semuanya. Tetapi kenapa kamu hatinya kecil? Hai orang-orang yang kurang percaya. Saudara, jadi setiap kali kita mendapatkan berkat untuk kebutuhan kita, kita sudah anggap ini mujizat. Belum. Engkau harus mendapatkan mujizat yang lebih besar lagi. Dari mata pencaharianmu. Dari keberuntunganmu. Yaitu perubahan nasib. Inilah perubahan yang Tuhan mau beri. Menjadikan firman dikerjakan oleh tangan Tuhan. Siapa yang ada di dalam pekerjaan firman-Nya, dia akan mengalami mujizat tangan yang kuat, lengan yang perkasa. Haleluya. Saudara kekasih, itu sebab kalau saudara dalam kekurangan uang, maafkan saya, tidak ada kerjaan, saudara mengalami segala sesuatu yang berubah dari sejak sebelum COVID ini. Saudara jangan melihat materi kasusnya saja. Engkau melihat tangan Tuhan yang perkasa. Aku menerima firman. Buat apa aku ngerti firman? Aku ngerti firman. Dia berfirman. Dia melepaskan aku dari kubur. Bukan cuma selamat tidak mati. Tetapi dia mau mengubah sejarahku luar biasa. Amin. Ini yang saudara harus mencarinya. Berusaha mendapatnya. Sehingga saudara akan menerima perkara-perkara ilahi yang besar. Yang belum saudara pikir, bahkan belum saudara lihat, belum masuk dalam telinga dan dengar, belum. Semua yang belum Allah akan kerjakan kalau saudara benar-benar ada di dalam tangan Tuhan. Dan firman akan bekerja dari tangan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, dari 3 ayat 7, 8, dan 9 tadi dari Ulangan 26, kita menyarikan yang pertama. Tuhan melihat sengsara, sukar, dan tindasan. Saudara, wis ini entek-entekan ini semuanya. Ya, Tuhan melihat sengsara, kesukaran, dan tindasan pada umatnya. Itu sebab Tuhan mengulurkan tangan yang kuat. Tadi Mazmur 107, Tuhan menyampaikan firman. Sekarang Tuhan mengulurkan tangan. Coba, orang Kristen kurang apa sih? Semua kemampuan, kehebatan sorga mau diberikan kepada kita. Ya firman-Nya, ya karya tangan Tuhan, dia mau nyatakan kepada kita. Amin. Semua katakan, selain disampaikannya firman, diulurkannya tangannya kepada saya. Saya tidak punya alasan untuk kecil hati dan menangis. Hidup saya harus berubah. Mulai dari saya menerima firman ini. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, diberikannya kelimpahan susu dan madunya. Dibawanya kami. Saudara, bukan saudara yang merangkak, saya yang golong-komeng, kita yang berlomba melawan yang lain-lainnya, lalu kita menjadi pemenangnya, mewarisi tanah yang luar biasa, tanah perjanjian, yang berlimpah susu dan madunya tersebut. Tidak, tetapi diberikannya kelimpahan kepada kita, tangannya membawa kita, tangannya membawa saudara dan saya. Katakan, saya ada di dalam tangan Tuhan. Saya akan dibawanya pada kelimpahannya.
Amin. Jangan berada di luar tangan Tuhan. Itu sebab seorang anak Tuhan, kalau dia beriman kepada Yesus, dia harus total. Katakan, bila saya beriman, saya tidak boleh ragu. Saya tidak boleh separuh. Saya harus 100%. Saudara, kesungguhan saudara, kadar iman kita dilihat oleh Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara dilihat, oh kadar imanmu itu 100% anakku, tidak merosot, kamu tidak usah khawatir. Kamu tidak bakal menangis lagi. Aku akan memindahkan kamu ke segala kelimpahanku. Katakan amin. Ya, jadi itu sebab besarkan hati saudara. Semua yang memegang firman, dia menerima pekerjaan dari tangan yang sempurna dari Allah. Amin. Saudara, this will be happen to you. Orang yang menerima firman akan bisa menerima segala pekerjaan Allah. Katakan luar biasa. Kita akan membuka Alkitab kita dalam 3 buah ayat berikut. Roma pasal yang ke-9. Surat Roma pasal 9 ayat 9, 15, 28. Surat Roma pasal yang ke-9 ayat 9, 15, 28. Siap, kita akan baca. 1, 2. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. 28. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi sempurna dan segera. Ulangi, sempurna dan segera. Para kekasih, luar biasa. Jadi saudara mesti tahu, kenapa saudara mesti nunggu lama. Oh, barangkali saudara hidup di zaman perjanjian purba barangkali. Perjanjian lama seperti Abraham dan Sarah. Salah. Saudara. Jadi kalau saudara lama tidak dikabulkan, saudara harus introspeksi. Refleksikan kisah ini. Aku tidak boleh, aku hidup di perjanjian baru. Kenapa seperti aku hidupnya di perjanjian lama? Kenapa lama ya? Kenapa lama? Saudara, padahal Tuhan berjanji sempurna dan segera. Semua katakan, ini hanya disebabkan karena saya kurang berkenan di hadirat Tuhan. Saya dan saudara tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita harus selalu belajar supaya kita boleh makin berkenan kepadanya. Itu sebab anak-anak Tuhan semasa hidup, katakan semasa saya hidup, saya tidak boleh berhenti belajar. Teristimewa firman Tuhan. Supaya hidup saya semakin berkenan. Saya percaya pada tingkatan tertentu saya akan mendapat segera yang luar biasa. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya.